Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Fluid Village. Boleh tahu tujuan datang ke Global Art untuk apa ya, Bunda? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Miss Hita. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, Miss Hita akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Global Art ini adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita, Mr. Mahairgo, di Malaysia pada tahun 1999, dan di tahun 2024 Global Art sudah tersebar di 23 negara. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia pada tahun 2004, dan di tahun 2025 ini Global Art sudah mencapai lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia sudah ada di Indonesia 21 tahunan ya, Bunda. Jadi banyak orang tua tahunya Global Art itu adalah les gambar. Mungkin Bunda tahunya itu juga. Baik, Miss Sita akan jelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan atau media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan berimajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak. Dan ini beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi di Global Art. Untuk core program atau program utama kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Di dalamnya terdapat level-level dan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Lalu ada enhancement program atau program tambahan. Yang 3 dimensi ada G, Clay and Craft, Cultural Art, Deco Art, dan yang 2 dimensi ada Cartoon and Comics dan Acrylic Painting. Dari kesemua program 2 dimensi dan 3 dimensi di Global Art mempunyai tujuan, yaitu untuk melatih dan menuangkan kreativitas melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya di core program ini yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan percaya diri, dan memberikan stress release pada anak. Karena core program kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai, maka ini yang terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Lalu banyak orang tua yang datang kepada kami dan menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Bunda tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art itu apa? Nah, baik Miss Hita, izinkan Miss Hita jelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Untuk perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda antara les gambar di luar dan les gambar di Global Art ya, Bunda. Pertama dari tujuannya, les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Nah, di Global Art kita berbeda. Tujuan Global Art adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif seperti yang di awal tadi saya jelaskan, bahwa Global Art adalah kreativitas, dan yang Bunda tahu slogan dari Global Art yaitu Think Kreatif. Kemudian perbedaan yang kedua itu ada dari aliran seninya. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fine art atau realis. Apakah Bunda tahu atau sudah pernah dengar kedua aliran seni ini? Baik, Miss Sita akan jelaskan. Untuk aliran fine art, tujuan dibuat karya seninya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi tidak masalah atau tidak mengerti. Jadi orang lain tidak menyukai atau tidak mengerti karya seninya tidak masalah, atau kita bilangnya idealis. Nah, untuk aliran seni kedua yang banyak digunakan
les gambar di luar adalah realis. Tujuan dibuat karya seninya menyerupai bentuk aslinya. Contohnya menggambar apel atau buah semirip mungkin atau menggambar hewan semirip mungkin. Jadi tujuannya karena menyerupai. Maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value-nya atau nilainya semakin tinggi. Global art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Global art berbeda. Kita menggunakan aliran seni commercial art. Nah, tujuan dibuat karya seninya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the box konsepnya, maka value-nya atau nilainya semakin tinggi. Contohnya buah apel bunda. Dalam karya seni realis adalah gambar atau lukisan apel yang sangat mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value-nya atau nilainya semakin tinggi. Dan dalam karya seni commercial art, buah apel adalah logo iPhone. Seperti yang Bunda tahu bahwa logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak memiliki dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone mahal adalah konsep gigitan pada apelnya. Contoh lain dari komersial art seperti baju yang Bunda pakai, HP, laptop, rumah, bahkan mobil yang Bunda gunakan. Untuk perbedaan yang ketiga, yang membedakan les gambar di luar dan les gambar di global art, yaitu dari teknik yang diajarkan. Untuk les gambar untuk les gambar di luar biasanya hanya menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Di global art, untuk teknik yang diajarkan lebih komplit. Global art menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Bunda nantinya. Ada 1 teknik penarikan konsep, kemudian 2 teknik layering, 3 teknik menggambar dengan benar, dan 4 teknik mewarnai dengan benar. Untuk di teknik yang pertama, yaitu teknik penarikan konsep, terbagi lagi menjadi 2 Bunda. Yaitu pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa. Jadi konsepnya di global art itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan se-out of the box mungkin, maka value-nya atau nilainya semakin tinggi. Makanya sebenarnya tidak ada di dunia ini mungkin boleh saja di global art, syaratnya positif dan ada alasan. Kedua, penarikan ide ceritanya atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dan dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Kemudian maka untuk itu global art maksudnya ke pendidikan otak kanan, lebih ke otak kanan, karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan hingga kuliah mereka menggunakan otak kiri semuanya, menghitung, menghafal, dan bahasa itu akademik ya Bunda. Sedangkan kalau yang Bunda tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik. Contohnya di Jerman, Bunda, di Jerman itu di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada tujuannya Bunda. Jadi orang lain berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modal atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, serta penyaluran emosional atau kita bilangnya stress release. Bedanya di Indonesia,
Anak-anak TK sudah dipas untuk pelajaran menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD, mereka sudah harus bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran sekolah tumbuh subur. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus dan percaya dirinya kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art ini penting untuk anak-anak mereka. Selain memberikan pendidikan otak kiri, jadi jika Bunda mau lihat beberapa preview di Google Global Art Fluid Village, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release. Seperti itu.